Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Manajemen Keuangan Internasional MKS 4B. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu mengukur exposure. Sebelum masuk pada pembahasan materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang. Anggota kelompok kami yang pertama, Siti Nurin Miftahul Jannah dengan NIM 12406193055. Yang kedua, Krisna Rahayu Nurtias dengan NIM 12406193066. Yang ketiga, Hidayati Amelia Rahayu dengan NIM 12406193077. Anggota kelompok kami yang terakhir, Hestika Saputri dengan NIM 12406193089. Ada 3 pembahasan submateri yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Materi yang pertama mengenai exposure transaksi, yang kedua exposure ekonomi, dan yang terakhir exposure translasi. Materi yang pertama mengenai exposure transaksi akan disampaikan oleh Hidayati Amelia Rahayu dan Krisna Rahayu Nurtias. Exposure transaksi diartikan sebagai sebuah resiko dari adanya pengaruh fluktuasi kurs valuta asing terhadap future cash transaction. Transaksi ini biasanya berupa pembelian atau penjualan produk, penerimaan atau pinjaman dana, dan berbagai kegiatan transaksi lain yang berhubungan dengan perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri, termasuk juga ekspor dan impor. Ada 2 tahapan dalam proses pengukuran exposure transaksi. Yang pertama, menentukan perkiraan neto dari inflow dan outflow setiap valuta asing. Perkiraan net transaction inflow dan outflow yang dilakukan oleh setiap perusahaan multinasional biasanya dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, menggunakan non-centralized approach atau pendekatan tidak terpusat, dan centralized approach atau pendekatan terpusat. Pendekatan tidak terpusat ini biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan menetapkan setiap subsidiary melakukan net transaction inflow dan outflow-nya masing-masing. Namun, kebijakan ini dapat menimbulkan biaya hedging yang cukup tinggi. Misalnya, suatu perusahaan multinasional memiliki subsidiary 1 dan mempunyai transaction inflow dari ekspor bulanannya ke UK sebesar GBP 20 juta. Subsidiary 2 mempunyai transaction outflow dari impor bulanannya dari supplier di UK sebesar GBP 20 juta. Jika masing-masing subsidiary ini melakukan proses hedging atas transaction exposure-nya, tentu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan jauh lebih tinggi. Hal ini terjadi karena biasanya spread antara kurs jual dan kurs beli untuk forward rate pada bank sekitar 1%. Dengan demikian, spread untuk GBP 20 juta sama dengan 200.000 per bulan atau sekitar 2,4 juta per tahun. Namun, jika perusahaan menggunakan metode yang kedua, yaitu centralized approach, perusahaan akan mengeluarkan biaya hedging lebih rendah sehingga perusahaan bisa menghemat. Tahapan pengukuran exposure transaksi yang kedua adalah dengan menentukan tingkat resiko dari seluruh valuta asing. Perusahaan yang memiliki beberapa transaction dalam berbagai valuta asing dapat menjumlahkan seluruh hasil konversi transaksi valuta asing ke dalam mata uang lokal atau domestic currency. Pada umumnya, dari hasil penentuan tingkat resiko seluruh valuta asing ini akan diperoleh bahwa setiap apresiasi atau depresiasi rupiah akan mempengaruhi tingkat penerimaan dan pengeluaran perusahaan, sehingga juga akan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan atau profit perusahaan itu sendiri. Besarnya tingkat kenaikan atau penurunan keuntungan perusahaan akan ditentukan oleh tingkat apresiasi ataupun depresiasi rupiah terhadap masing-masing valuta asing tersebut. Selanjutnya, manajemen transaction exposure. Langkah-langkah transaction exposure. Perusahaan yang memiliki cash flow, inflow, dan outflow valuasi yang relatif besar biasanya akan mempunyai resiko yang relatif tinggi terhadap fluktuasi kurs falas.
Exposure transaksi terjadi adanya kontra transaksi yang mengikat antara arus kas masuk dan arus kas keluar yang didominasi oleh mata uang asing. Jika terjadi perubahan nilai tukar saat penerimaan atau pengeluaran uang dengan saat transaksi terjadi, maka nilai uang yang diharapkan diterima atau dikeluarkan pada saat transaksi menjadi tidak sama dengan kenyataannya, sehingga akan menimbulkan keuntungan atau kerugian. Ini membuat perusahaan melakukan pengendalian atau manajemen transaction exposure guna menghindari atau menguranginya dapat dilakukan dengan hedging, yaitu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari atau mengurangi resiko kerugian sebagai akibat fluktuasi kursus falas dengan melakukan rekayasa finansial atau financial engineering. Langkah-langkah yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi tingkat transaction exposure. Anda di suatu perusahaan memiliki subsidiari di beberapa negara atau mempunyai transaksi di beberapa falas, maka kita perlu mencari terlebih dahulu net transaction exposure atau kondisi dari inflow dan outflow untuk setiap falas dalam satu periode. Hal seperti konsolidasi ini perlu dilakukan karena tujuan financial management adalah memaksimalkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan perlu atau tidaknya hedging. Perusahaan yang melakukan transaksi internasional tentu akan memiliki receivable atau penerimaan dan payable atau pengeluaran dalam berbagai falas. Agar dapat menentukan apakah perlu dilakukan hedging atau tidak dari receivable atau payable dalam suatu falas, yang perlu diperhatikan adalah fluktuasi kursus falasnya. Yang ketiga, apakah seluruh atau sebagian exposure harus di hedging? Perusahaan yang memiliki receivable dan payable atau faktur atau invoice pembelian dan penjualan dalam falas yang sama, hedging cukup dilakukan atas selisihnya saja. Selanjutnya, teknik hedging transaction exposure, hedging software dengan rekayasa finansial atau financial engineering. Yang A, natural hedging. Beberapa cara melakukan natural hedging antara lain sebagai berikut. Yang pertama, transaksi ekspor dan impor dilakukan dalam mata uang atau currency yang sama. Yang kedua, menghitung net untuk melakukan hedging. Yang ketiga, transaksi ekspor diusahakan dalam hard currency. Yang keempat, transaksi impor diusahakan dalam soft currency. Yang kelima, diusahakan pembayaran dalam hard currency dipercepat. Yang keenam, diusahakan pembayaran dalam soft currency diperlambat. Yang ketujuh, diusahakan penerimaan dalam hard currency dipercepat. Yang kedelapan, diusahakan penerimaan dalam soft currency diperlambat. B. Money market hedging. Setiap perusahaan pada dasarnya mampu melakukan rekayasa finansial atau financial engineering melalui money market atau pasar uang untuk melindungi transaction exportnya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan uang tunai atau cash yang dimiliki sendiri. Yang kedua, meminjam dalam domestic currency, menukarkan dan menginvestasikannya untuk jangka pendek dalam falas yang dibutuhkan. C. Forward contract hedging. Untuk menentukan apakah terhadap suatu receivable atau payable harus dilakukan hedging atau tidak, dapat digunakan formula sebagai berikut. Yang pertama, hedging payable. Real cost of hedging payable equals nominal cost hedging payable minus nominal cost payable without hedging. Yang kedua, hedging receivable. Real cost of hedging receivable equals nominal cost of hedging receivable minus nominal cost without hedging. Yang ketiga, long term forward contract. Long term forward contract khususnya dilakukan oleh perusahaan yang ingin memastikan atau menetapkan fixed price exporting atau importing contract untuk jangka panjang atau dalam kurun 5 tahun dan ingin melindungi cash flow-nya dari fluktuasi falas. D. Future contract hedging. Menurut Hull 2006, kontrak berjangka merupakan perjanjian atau kesepakatan untuk membeli atau menjual aset tertentu pada saat tertentu dengan atau pada harga tertentu dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Hal ini senada dengan definisi menurut Edmund dari kawan-kawan. Future contract adalah sebuah alternatif dari kontrak forward yang menuntut penyerahan suatu jumlah valuta asing standar di masa depan dengan waktu, tempat, dan harga yang telah ditentukan. Future contract berbeda dengan forward contract, di mana future contract bentuknya sudah standar atau sudah dibuat baku, telah diskuritasi dan diperdagangkan di pasar tertentu di tengah-tengah masyarakat. Kontrak ini tidak dilakukan secara pribadi oleh dua pihak saja, tetapi dilakukan melalui bursa yang terorganisir. E. Option contract hedging. Option contract hedging merupakan suatu sistem kontrak yang ideal dalam arti dapat dibatalkan atau tidak direalisasikan apabila fluktuasi kursus falas akan menimbulkan efek yang lebih merugikan bagi perusahaan.
Hedging ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, hedging payable dengan currency call option. Currency call option adalah kontrak yang memberikan hak untuk membeli suatu valuta tertentu pada kurs atau harga tertentu selama periode atau waktu tertentu. Exercise price atau strike price adalah harga yang harus dibayarkan pemilih opsi pada saat ingin menggunakan haknya membeli valuta. Tiap opsi memiliki tanggal jatuh tempo bulan masing-masing. Menurut Madura pada tahun 2000, contoh dari transaksi currency call option yaitu ada kemungkinan sebuah perusahaan akan membutuhkan valuta asing di masa depan, tetapi perusahaan tidak begitu yakin. Yang kedua, hedging receivable dengan currency put option. Currency put option adalah kontrak yang memberi hak untuk menjual suatu valuta tertentu pada kurs tertentu atau harga tertentu selama periode atau waktu tertentu. Pemilik currency put option diberikan hak untuk menjual suatu valuta dengan harga tertentu sepanjang periode waktu tertentu. Sama seperti call option, pemilik put option tidak diwajibkan untuk menggunakan hak opsinya. Jadi kerugian potensial maksimum bagi pemilik put option adalah sebesar premium yang dibayarkan pada saat membeli opsi. F. Swap hedging merupakan kesepakatan antara dua pihak atau perusahaan yang saling mempertahankan arus kas di masa tertentu yang akan datang. Kesepakatan ini ditentukan secara spesifik tanggal pembayaran tunai dan cara menghitung jumlah tunai yang akan saling dipertukarkan. Biasanya di dalam perhitungan telah dipertimbangkan nilai yang akan datang, tingkat bunga, kurs mata uang, dan variabel-variabel yang relevan lainnya. G. Range Agreement. Range Agreement adalah salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegagalan atau pembatalan bisnis internasional sebagai akibat fluktuasi kurs valuta yang sangat tinggi. Range Agreement dilakukan dengan membuat kesepakatan antara penjual atau eksportir dan pembeli atau importir pada saat penandatanganan kontrak jual beli tentang pengaturan kurs atau nilai tukar yang akan diberlakukan pada saat transaksi berjangka jatuh tempo atau direalisasikan. Misalnya sebagai contoh, seorang pembeli atau importir membuat suatu kontrak jual beli berjangka dengan seorang penjual atau eksportir sejumlah 100 unit komputer dengan harga $1.000 per unit dengan delivery time 90 hari dan DP 10% serta pelunasan sisa pembayaran pada saat penyerahan barang. Misalnya kurs dolar pada saat penandatanganan kontrak atau spot price seharga 9.000 per dolar. Untuk menjaga kemungkinan pembatalan oleh salah satu pihak akibat kerugian yang terlalu besar sebagai akibat fluktuasi kurs dolar yang terlalu tinggi, maka kedua belah pihak dapat membuat suatu kesepakatan untuk pengaturan kurs dolar yang akan diberlakukan pada saat jatuh tempo nanti yang disebut dengan range agreement. Selanjutnya, beberapa teknik mengurangi transaction exposure. Jika fasilitas hedging tidak tersedia atau menghindari resiko transaction exposure tidak dapat dilakukan secara penuh, maka perusahaan dapat mengusahakan pengurangan exposure dengan teknik sebagai berikut. Yang pertama, ledging and leading. Leading diartikan sebagai strategi pembayaran utang yang dipercepat misal karena falas yang digunakan apresiasi. Sedangkan ledging diartikan sebagai strategi pembayaran yang ditunda karena yang digunakan akan depresiasi. Lalu ledging and leading diartikan sebagai suatu penyesuaian atau adjustment saat permintaan dan pembayaran dengan fluktuasi kurs falas. Yang kedua, cross hedging. Strategi cross hedging dapat diartikan juga sebagai offset dari inflow dan outflow dalam falas yang berbeda dari suatu perusahaan yang mata uang domestiknya mempunyai korelasi yang kuat dan positif dengan kedua falas tersebut, misalnya antara USD dan falas Eropa. Yang ketiga, currency diversification. Untuk mengurangi transaction exposure bisa dengan melakukan diversifikasi falas yang digunakan dalam transaksi ekspor impor. Materi pembahasan yang kedua adalah exposure ekonomi yang akan disampaikan oleh Hestika Saputri. Exposure ekonomi. Economic exposure atau exposure ekonomi diartikan sebagai suatu pengaruh dari fluktuasi forex rate atau kurs falas terhadap present value dari future cash flow suatu perusahaan. Economic exposure merupakan sebuah variasi dalam nilai ekonomi atau nilai pasar perusahaan akibat perubahan dari nilai tukar. Bila suatu perusahaan meminta perlindungan kepada pemerintah, misalnya dengan tarif berir ataupun non-tarif berir, maka tentu hal ini akan menjadi hambatan bagi usaha penggalangan free trade area atau biasa disingkat dengan FTA. Oleh karena itu, dapat dikatakan juga bahwa peningkatan suatu pembentukan wilayah perdagangan atau free rate juga tergantung pada stabilitas kurs falas. Materi selanjutnya mengukur exposure ekonomi.
Pada prinsipnya, suatu perubahan atau fluktuasi kurs falas tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan atau revenues dan pengeluaran atau kos perusahaan. Pengaruh perubahan atau fluktuasi kurs falas ini akan tercermin pada income statement atau laporan rugi laba suatu perusahaan. Resiko mata uang tidak sama dengan eksposur mata uang. Resiko atau ketidakpastian mata uang menunjukkan perubahan-perubahan secara acak di dalam kurs tukar. Eksposur mata uang mengukur dengan berlandaskan pada apa saja yang terdapat di dalam resiko. Sebagai contoh, perusahaan A mempunyai suatu aset tetap di Amerika Serikat. Maka dari itu, nilai aset dalam rupiah akan sensitif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kurs tukar. Materi selanjutnya, manajemen exposure ekonomi. Jika di dalam transaction exposure dibahas risiko dari fluktuasi kurs falas terhadap net foreign cash inflow atau outflow, maka dengan exposure ekonomi akan dibahas risiko dari fluktuasi kurs falas terhadap future cash flow perusahaan. Manajemen exposure ekonomi secara sistematis. Kurs tukar dapat mempengaruhi nilai perusahaan dengan arus kas operasinya, sebagaimana nilai mata uang domestik atas aset-aset dan kewajiban perusahaan. Berkaitan dengan pengaruh fluktuasi kurs falas tersebut, maka untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam arti meningkatkan penerimaan, perlu diupayakan beberapa tindakan, yaitu dengan mengusahakan agar setiap apresiasi falas memberikan pengaruh kepada tingkat kenaikan penerimaan yang lebih besar daripada tingkat kenaikan pengeluaran, dan mengusahakan agar setiap depresiasi falas membawa pengaruh kepada tingkat penurunan pengeluaran yang lebih besar daripada tingkat penurunan penerimaan. Materi pembahasan yang terakhir adalah exposure translasi yang akan disampaikan oleh Siti Nurin Miftahul Jannah. Exposure translasi atau biasa disebut exposure akuntansi biasa timbul apabila laporan keuangan dari afiliasi di negara lain biasanya merupakan anak cabang perusahaan di luar negeri harus diubah dalam mata uang asing negara MNC untuk mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi. Jika terjadi nilai tukar sejak sebelum periode pelaporan, maka dalam pelaporan ulang dari aktiva, pendapatan dan biaya, keuntungan dan kerugian yang didenominasi dalam mata uang asing akan mengubah keuntungan dan kerugian dalam mata uang asing. Tingkat keuntungan dan kerugian yang mungkin inilah yang dapat diukur dalam exposure translasi. Dalam melakukan translasi laporan keuangan terhadap anak perusahaan di luar negeri, perusahaan biasanya melakukan dua metode, yaitu pertama metode nilai tukar saat ini dan kedua metode temporal. Faktor yang mempengaruhi besar atau kecilnya exposure translasi terhadap perusahaan internasional atau MNC tergantung beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, tingkat atau kadar pengaruh subsidiari luar negeri. Yang kedua, lokasi region subsidiari berada. Yang ketiga, metode akuntansi yang digunakan. Manajemen exposure translasi merupakan hasil dari translasi data finansial visual dari subsidiari ke dalam home currency dari consolidated financial statement pada MNC parent. Karena cash flows dalam translation exposure ini tidak terpengaruh, ada pendapat yang mengatakan bahwa translation exposure tidak perlu dilindungi atau dikurangi. Akan tetapi sebagai perusahaan masih berkepentingan dengan translation exposure karena potensi dampaknya terhadap consolidated earning perusahaan. Dari seluruh materi yang sudah disampaikan oleh keempat pemateri, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam mengukur tingkat exposure, baik dari exposure transaksi, exposure ekonomi, dan exposure translasi, ada beberapa faktor penentu tingkat exposure yang harus diperhatikan oleh perusahaan multinasional.
Dari jenis exposure yang pertama, yaitu exposure transaksi, ada 3 faktor penentu tingkat exposure yang perlu diperhatikan. Yang pertama, nilai receivable atau payable yang akan diterima setiap valuta asing. Yang kedua, potensi tingkat fluktuasi masing-masing valuta asing. Dan yang ketiga, korelasi fluktuasi valuta asing yang bersangkutan. Yang kedua, mengenai exposure ekonomi. Ada 4 faktor penentu tingkat exposure yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan. Yang pertama, nilai receivable atau payable yang akan diterima setiap valuta asing. Yang kedua, potensi tingkat fluktuasi masing-masing valuta asing. Yang ketiga, korelasi fluktuasi valuta asing yang bersangkutan. Dan yang keempat, dampak fluktuasi valuta asing atas cash flow domestic currency. Yang ketiga, mengenai exposure translasi. Ada 3 faktor penentu tingkat exposure yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tingkat bisnis dari masing-masing foreign subsidiary. Yang kedua, potensi tingkat fluktuasi valuta asing terhadap reporting currency. Dan yang terakhir, korelasi fluktuasi valuta asing yang bersangkutan. Sekian video presentasi dari kelompok 7. Kami harapkan apa yang sudah kami sampaikan dalam video presentasi pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.